Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustadzah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang, yaitu materi tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, nanti kalian di sini akan mempelajari 5 kedudukan ya. Jadi yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis. Kemudian yang kedua kedudukan titik terhadap bidang. Yang ketiga kedudukan garis terhadap garis lain. Yang keempat kedudukan garis terhadap bidang. Dan yang kelima yaitu kedudukan bidang terhadap bidang lain. Langsung saja ya, kita bahas yang pertama. Yang pertama di sini sudah Ustadzah tuliskan. Yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis. Jadi nanti kedudukannya ada 2. Yang pertama yaitu terletak pada, kemudian yang kedua yaitu terletak di luar. Nah, contohnya seperti apa? Mari kita lihat seperti ini. Andaikan di sini adalah garis L, ya. Kemudian nanti ada titik, misalnya di sini A, kemudian di sini B dan C. Nah, perhatikan di sini. Kita lihat kedudukan titik A terhadap garis L. Nah, kalau kalian lihat titik A ini, ya, titik A terletak pada garis L. Titik B juga terletak pada garis L. Sedangkan titik C terletak di luar garis L. Selanjutnya kita bahas yang kedua. Yang kedua yaitu tentang kedudukan titik terhadap bidang. Nah, nanti juga ada 2 kedudukan. Yang pertama yaitu terletak pada dan yang kedua yaitu terletak di luar. Sekarang perhatikan contohnya. Di sini Ustadzah sudah menuliskan, sudah menggambarkan ada sebuah bidang, kita sebut bidang alfa. Nah, nanti misalkan di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B, selanjutnya di sini ada titik C. Nah, bagaimanakah kita bisa menentukannya? Seperti ini. Jadi di sini ada titik A. Kalau kita lihat titik A ini terletak pada bidang alfa. Kemudian titik B juga terletak pada bidang alfa. Sedangkan titik C terletak di luar bidang alfa. Selanjutnya kita bahas yang ketiga yaitu tentang kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, nanti di sini kedudukannya ada 3. Yang pertama adalah berpotongan. Jadi di sini sudah digambarkan Ustadzah, akan Ustadzah jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu berpotongan. Di sini ada gambar bidang beta, ya. Jadi ada bidang beta. Kemudian nanti di sini ada garis L, kita sebut garis L. Yang kedua ada garis K. Nah, perhatikan. Kedua garis akan berpotongan jika kedua garis tersebut sebidang dan mempunyai titik persekutuan, ya. Jadi garis K dan L sebidang, yaitu bidang beta, terletak pada bidang beta dan mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Misalkan di sini titik potongnya adalah titik A, ya. Kemudian yang kedua, kedua garis dikatakan sejajar jika misalnya di sini ada bidang beta. Nah, ada 2 garis M dan N. M dan N di sini sebidang. Apakah dia punya titik persekutuan? Jadi kalau 2 garis, misalnya di sini ada 2 garis, ini sejajar. Nah, ini kalau diperpanjang kan tidak bertemu ya. Jadi nanti 2 garis dikatakan sejajar jika kedua garis, dalam hal ini M dan N, itu sebidang, yaitu terletak pada bidang beta dan tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Kemudian yang ketiga yaitu garis bersilangan. Garis bersilangan itu syaratnya adalah yang pertama tidak sebidang, jadi bidangnya berbeda. Yang kedua
tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Misalkan di sini ada garis Q, dia terletak pada bidang beta. Kemudian di sini ada garis P yang menembus bidang beta. Jadi kedua garis ini tidak sebidang dan tidak berpotongan. Misalnya di sini, ya, ilustrasi untuk garis bersilangan. Andaikan di sini adalah bidang beta. Kertas putih ini bidang beta. Kemudian ballpoint yang warna biru ini adalah garis P. Jadi menembus bidang beta. Lah, pulpen merah ini nanti, nah di sini dia terletak pada garis. Jadi ini pulpen merah ini adalah garis Q, terletak pada bidang beta. Kemudian pulpen biru ini menembus bidang beta. Nah, dia akan bertemu enggak? Nah, enggak. Jadi di sini dua garisnya berbeda bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. Kita ulang sekali lagi lah syaratnya. Yang pertama, dua garis dikatakan berpotongan jika yang pertama syaratnya adalah sebidang, satu bidang. Dan syarat yang kedua, mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Terus kedua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut sebidang tetapi tidak punya titik potong atau titik persekutuan. Kemudian yang C, kedua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sebidang, jadi bidangnya berbeda dan tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Itu kata kunci dari kata kunci dari kedudukan garis terhadap garis lain. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Jadi nanti ada 3 juga. Yang pertama terletak pada, kemudian sejajar, yang terakhir memotong atau menembus. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama terletak pada. Perhatikan di sini ada bidang alfa, ya, ada bidang alfa. Kemudian ada 2 garis, yaitu garis K dan garis L. Nah, kalian lihat garis K ini terletak pada bidang alfa. Garis L ini juga terletak pada bidang alfa. Kenapa? Karena setiap titik, jadi himpunan dari titik-titik itu kan garis. Setiap kita, ya di sini kan ada titik, misalnya titik 1, titik 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan garis itu himpunan titik-titik. Nah, ini ya, titik. Nah, karena setiap titik-titik yang terletak pada garis K, jadi semua titik ini terletak pada garis K, ya. Jadi garis K, jadi karena semua titik-titik pada garis K terletak pada bidang alfa, maka garis K juga terletak pada bidang alfa. Begitu juga dengan garis L, karena setiap titik-titik yang ada pada garis L itu terletak pada bidang alfa, jadi garis L juga terletak pada bidang alfa. Paham ya? Kemudian yang kedua yaitu sejajar. Nah, kalau sejajar itu seperti apa? Kita lihat. Ada bidang alfa. Kemudian ada 2 garis, di mana garis M terletak pada bidang alfa. Garis M terletak di luar bidang alfa. Nah, berarti di sini garis M dengan garis N itu sejajar nggak? Sejajar kan? Karena garis M sejajar garis N, maka garis M juga sejajar dengan bidang alfa. Ya, karena garis M sejajar dengan garis M, berarti kita simpulkan garis M sejajar dengan bidang alfa. Kemudian yang C,
memotong atau menembus. Oh ya, maaf sebelumnya yang B ini Ustazah ilustrasikan seperti ini ya. Jadi yang B ya, ini ada bidang alfa. Kemudian di sini ada garis. Nah, ini sejajar ya. Dikatakan sejajar. Begini juga sejajar. Ya. Oke ya, paham ya. Kemudian yang C, memotong atau menembus. Memotong atau menembus. Nah, kalau memotong atau menembus itu seperti apa? Kita lihat di sini. Ada garis L. Ini menembus atau memotong bidang alfa di titik A. Kemudian yang gambar kedua ada garis M. Nah, kalau ini memotong atau menembus tegak lurus bidang alfa. Contohnya seperti ini. Ini ada bidang alfa. Yang ini ya, contoh yang ini yang C ya. Ini ada bidang alfa. Nah, kemudian di sini ada garis L. Nah, ini dia menembus. Ini kan bidang alfa, ini garis L menembus kan? Nah, ini dikatakan garis menembus bidang. Kemudian yang kedua ini kita ilustrasikan di sini bidang alfa yang ini ya. Kemudian ini ada garis M. Nah, kalau tadi menembus atau memotong seperti ini. Kalau ini memotong atau menembusnya tegak lurus. Jadi seperti ini. Memotongnya tegak lurus. Jadi di sini terbentuk segitiga terbentuk sudut siku. Jadi kalau ada garis di sini ya, di sini garis M, di situ kan garis M. Kemudian memotong atau menembus tegak lurus bidang alfa, maka garis tersebut, garis ini juga akan tegak lurus terhadap semua garis yang ada pada bidang tersebut. Jadi garis ini akan tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang alfa. Contohnya seperti ini. Ini garis M. Apakah tegak lurus dengan ini kita katakan garis N atau pulpen merah ini? Maaf sebentar, susah ya. Ini tegak lurus nggak? Iya. Kalau kita pindah ballpoint merahnya ini di sini, tegak lurus nggak? Iya. Kalau kita pindah di sini, dua garis ini tegak lurus nggak? Iya. Kita pindah di sini? Iya. Kita pindah di sini? Kita pindah di sini? Iya juga kan? Nah, jadi kalau ada garis menembus suatu bidang, maka garis tersebut juga akan tegak lurus. Maaf, jadi kalau ada suatu garis menembus suatu bidang, maka garis tersebut, tadi menembus tegak lurus ya, maka garis tersebut juga akan tegak lurus terhadap semua garis yang terletak pada bidang tersebut. Selanjutnya akan kita bahas kedudukan yang terakhir, yaitu kedudukan bidang terhadap bidang lain. Jadi yang pertama ini nanti dua bidang dikatakan sejajar. Itu seperti apa? Nanti kan di sini alfa, di sini ada beta, ya. Jadi ada dua bidang. Nanti kalau dua bidang tersebut tidak mempunyai garis persekutuan atau garis potong, maka dikatakan kedua bidang itu sejajar. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini ada bidang alfa yang atas, ini ada bidang beta. Nah, dua bidang ini akan saling bertemu nggak cara gampangnya? Enggak kan? Nah, jadi karena dua bidang ini tidak mempunyai garis persekutuan atau garis potong, berarti dikatakan kedua bidang ini tidak mempunyai garis potong, maka dikatakan kedua bidang ini saling sejajar. Kemudian yang kedua, berpotongan. Kedua bidang, yaitu bidang alfa dan bidang beta, dikatakan berpotongan jika kedua bidang tersebut punya satu garis persekutuan atau garis potong. Dalam hal ini garis persekutuan ya, jadi bidang alfa dan bidang beta berpotongan. Garis persekutuannya apa? Garis L. Contohnya seperti ini. Ini bidang alfa, ini bidang beta. Berpotongan nggak? Iya. Garis potongnya mana ya? Ini kan. Kalau lebih jelasnya kita pakai yang ini. Nah, di sini ada bidang alfa ini ya. Kemudian di sini ada bidang beta. Nah, garis persekutuan ini saling berpotongan nggak? Iya. Nah, ini yang dinamakan garis persekutuannya ini. Ya, jadi yang ini namanya garis persekutuan atau garis
terpotong seperti itu. Nah, diingat-ingat kalau tadi dua garis dikatakan perpotongan jika mempunyai sebuah titik persekutuan. Tetapi kalau dua buah bidang berpotongan itu mempunyai sebuah atau satu garis persekutuan. Jadi beda ya, kalau dua garis punya satu titik persekutuan, kalau dua bidang punya satu garis persekutuan. Nah, ini tadi ya, kita sudah belajar mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Jangan lupa tetap semangat belajar. Karena jika kalian tidak tahan dengan letihnya belajar, maka kalian akan menanggung perihnya kebodohan. Sekian dari Ustazah, insya Allah bertemu lagi pada video-video yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.